Lalu setelah sempat terdiam bentar gitu kan, dia diam gitu, si Chris pun langsung bilang, "Oke Pak, saya siap pergi." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian, Wak? Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga selalu baik-baik aja, Wak ya. Dan jangan lupa untuk terus bertukar kabar nih sama keluarga yang ada di rumah ya. Terlebih buat kalian yang sedang berada di perantauan atau tinggal di tempat jauh lah pokoknya dari orang tua. Di zaman sekarang, Wak, ketika teknologi komunikasi ini sudah sangat maju, tentu udah sangat mudah kali bagi kita untuk bisa bertukar kabar dengan orang lain ya kan. Ya mungkin kelihatannya sederhana, tapi dari satu chat yang kita kirim ke orang tua atau kepada siapapun itulah, pokoknya ini chat yang berisi tentang update kabar kita, ternyata hal itu mampu menghilangkan kecemasan dalam hati mereka ini. Dari satu chat itu aja, Wak, chat itu bisa membuat orang-orang terdekat kita itu merasa tenang karena mengetahui kalau ya udah kita baik-baik aja gitu kan. Kenapa aku perlu mengatakan hal ini ke kalian? Karena, Wak, di kasus yang akan aku ceritakan malam ini juga awalnya kejadiannya kurang lebih ya kayak gitu. Ada seorang perempuan yang tinggal terpisah jauh sama orang tuanya, lalu ketika ibunya menelpon untuk menanyakan kabarnya, ternyata nggak diangkat-angkat telepon itu. Bahkan sampai 2 minggu kemudian juga dia ini masih juga nggak ada kabar. Dan ketika pihak keluarga ini mencarinya, akhirnya terungkaplah kalau ternyata ada kejadian mengerikan yang sudah menimpa perempuan itu. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang harus ceritakan malam ini adalah tentang seorang perempuan bernama Tamika Antoinette Houston. Tamika ini lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1979 di kota Spartanburg, Carolina Selatan, Amerika. Nah, ayahnya bernama Anthony Houston dan ibunya bernama Gabriela. Di kalangan keluarga dan juga teman-temannya, Wak, Tamika ini dikenal sebagai orang yang sangat ramah, dia mudah berteman dengan siapa aja, dan dia ini sangat mandiri anaknya. Nah, ketika si Tamika ini lulus SMA, dia memutuskan untuk pindah, Wak, dari rumah keluarganya dan tinggal di sebuah rumah sewa yang berada di kota yang sama juga sama bapaknya, cuman beda wilayah, yaitu di Harvard Drive, Spartanburg, Carolina Selatan juga. Nah, keputusan ini, Wak, dibuat bukan karena Tamika ini lagi ada masalah sama keluarganya, melainkan murni karena Tamika ini ingin merasakan hidup mandiri lah gitu. Orang tuanya juga yang nggak keberatan sama keputusannya itu, Wak, karena mereka tahu betul, mereka percaya kali kalau Tamika ini bisa menjaga dirinya dengan baik. Lalu, untuk menemani kegiatannya sehari-hari, Wak, Tamika ini pun mengadopsi seekor anjing yang dia kasih nama Messi. Dan gak lama setelah si Tamika ini pindah ke rumah sewa itu, dia ini juga kembali lagi melanjutkan pendidikannya dengan mendaftarkan diri di sekolah keperawatan. Dalam waktu singkat, Wak, Tamika ini pun langsung disibukkan lah itu dengan segala atau dengan berbagai aktivitas belajar, mengerjakan tugas dan juga ujian. Dan karena kegiatannya ini cukup padat, biasanya, Wak, Tamika ini baru bakal pulang ke rumah keluarganya, ke rumah mama bapaknya tuh waktu libur semester aja atau libur musim panas. Nah, pada bulan Mei tahun 2004, Wak, ketika Tamika ini sudah berusia 25 tahun, libur panas yang dinanti-nantikan pun tiba nih. Tamika pun memanfaatkan waktu liburan ini dengan pergi mengunjungi teman-temannya dan juga keluarganya. Nah, di sini orang-orang tuh udah hafal betul, Wak, kalau Tamika ini punya kebiasaan yang unik, di mana dia ini dikenal sebagai orang yang sangat spontan. Jangan dong, spontan. Nah, biasanya, Wak, Tamika tuh nggak punya rencana matang gitu loh tentang agenda hari ini dia mau pergi kemana atau besok kemana, nggak ada. Tapi kalau misalnya dia ini tiba-tiba kepikiran pengen mengunjungi temannya, kita sebut aja lah dia pengen ngunjungin si A kan, maka di hari itu juga dia bakal langsung pergi nih ke rumah si A. Dia nggak bakal ngabarin A, udah langsung datang aja gitu. Pokoknya orangnya memang sespontan itu dan suka mendadak kayak gitu juga, Wak, orang tuh. Nah, dengan sikapnya yang suka spontan itu, pihak keluarganya ini pun sering nggak tahu tuh, Wak, secara pasti Tamika itu hari ini lagi sama siapa, di mana dan sama siapa, nggak ada yang tahu. Cuman kebiasaan itu nggak bikin orang tuanya khawatir, Wak, karena per beberapa waktu sekali mereka ini bakal tetap terus bertukar kabar dengan si Tamika. Selain itu, Tamika ini juga pasti tuh bakal menyempatkan waktu untuk pulang ke rumah menemui orang tuanya. Selalu kayak gitu kebiasaannya dia, Wak. Dah tuh. Nah, ketika masuk liburan musim panas ini, keluarganya pun seperti biasa juga menantikan kepulangannya Tamika. Tapi ditunggu-tunggu nih, Tamika belum balik juga, Wak. Ditelepon nggak diangkat. Nah, di situ orang tuanya nggak pikiran aneh-aneh tuh. Mereka cuma mikir, oh ya udahlah, paling si Tamika lagi pergi ke rumah siapa gitu. Tunggu aja lah, nanti juga pasti dia telepon balik kok gitu kan. Nah, hingga berselang 2 minggu kemudian, anehnya si Tamika ini masih nggak ada kabar, Wak. Yang nggak tuh tantenya namanya Rebecca Howard. Dia mulai khawatir nih si tantenya ini. Tantenya nanya lah ke mamanya
mamanya Temika, Temika masih belum ada kabar, ini udah 2 minggu loh. Mamanya jawab, iya belum ada, tapi dia memang sering slow respon, udahlah tunggu aja lah, kata mamanya kayak gitu. Tapi ini udah janggal, seslow responnya dia masa sampai 2 minggu gak ada kabar. Toh biasanya juga kalau Temika ini kelewat gak angkat telepon nih misalnya ada miss call kan di teleponnya, pasti gak lama kemudian dia nelfon balik kan, ini kan gak ada kan. Nah ucapan tantenya itulah langsung bikin mamanya iya juga ya. Baru khawatir di situ. Akhirnya pada saat itu juga mereka langsung lah nelpon ke pihak kepolisian setempat untuk melaporkan kejanggalan ini setelah hari itu juga si Temika ditelepon-telepon nggak diangkat. Nah dalam laporan itu pihak keluarga bilang kalau mereka ini udah nggak dengar kabar apa-apa lagi tentang Temika selama 2 minggu terakhir. Sorry tadi itu bukan nggak diangkat tapi nggak bisa nyambung lah gitu, mati teleponnya. Nah disinilah mereka pun meminta pertolongan polisi untuk memeriksa kondisi Temika di rumah sewanya. Dan setelah polisi mendapatkan laporan itu, mereka pun segera langsung bergerak menuju ke alamat rumah sewanya Temika yang ada di Harvard Drive tadi. Nah, sesampainya di sana, polisi pun langsung notice nih di situ kalau mobilnya Temika waktu itu Black Honda CRX tahun 1991 nggak ada di parkiran. Dan selain itu, semua pintu serta jendela rumah itu juga dalam kondisi terkunci rapat. Polisi sempat tuh manggil-manggil Temika, halo polisi, kata gitu kan, nggak ada jawaban juga dari dalam. Di situ polisi mikir, mungkin si Temika ini lagi pergi keluar kota nggak ya gitu kan. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi mengitari lah itu sekeliling rumahnya si Temika kan. Nah lalu di bagian belakang rumah polisi notice ada satu jendela yang ternyata nggak terkunci. Nah khawatir terjadi sesuatu di sana, polisi langsung masuklah ke dalam rumah sewanya itu melalui si jendela yang terbuka tadi. Nah pas polisi udah di dalam rumah, mereka melihat kondisi di sana baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda kalau misalnya rumah ini pernah dibobol atau dirampok, nggak ada. Tapi walaupun sekilas nggak ada yang aneh dengan kondisi rumah itu, polisi tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di rumah sewanya si Temika ini. Dan ketika polisi mendekati salah satu ruangan yang ada di sana, di situ polisi ada cium bau nggak enak. Bau apa nih, kok nggak enak kali baunya. Dan ketika ruangan itu dibuka, ternyata di dalamnya anjing peliharaan si Temika tuh siapa, si Messi ada di situ sama anak-anak anjingnya juga. Nah ruangan anjing itu keadaannya kotor kali, ada banyak kali tuh kotoran anjing tersebar tuh di seluruh ruangan kan. Dan selain itu Messi si anjing ini sama anak-anaknya kurus kali macam nggak pernah dikasih makan. Polisi pun kemudian menyampaikan temuan ini ke pihak keluarganya Temika. Bu ditemukan kayak gini. Nah lalu keluarga bilang, selama ini Temika ini sayang kali sama anjing peliharaannya Pak, sayang kali sama Messi ini. Temika nggak mungkin ngebiarin anjing-anjingnya telantar kayak gini tanpa makanan. Ini pasti pertanda buruk nih Pak. Kalau anjing-anjingnya ya sampai telantar kayak gini, berarti Temika udah nggak balik ke rumah nih selama ini ya kan. Aduh kami yakin pasti ada sesuatu yang terjadi nih sama Temika, kata keluarga. Mulailah panik lagi di situ kan. Akhirnya menyadari kalau Temika ini menghilang, polisi dan juga pihak keluarga pun langsung lah itu menyebarkan yang namanya pengumuman tentang kehilangannya Temika ini ke publik. Mereka mencetak banyak sekali flyer dan juga brosur dengan foto Temika dan juga informasi tentang mobilnya. Mobilnya kan juga hilang kan. Nah polisi menduga Temika ini pergi menggunakan mobil itu. Jadi dimanapun mobil itu ditemukan, harusnya Temika juga ada di sana. Nah bersamaan dengan disebarnya pengumuman tentang Temika yang menghilang, polisi juga langsung memulai penyelidikan mereka. Nah apa aja yang polisi temukan selama penyelidikan, kita masuk. Nah jadi detektif yang memimpin jalannya penyelidikan hilangnya Temika ini adalah detektif Steve Lamb dan juga Jay Stidman. Nah pada saat itu hal pertama yang mereka lakukan adalah melacak nomor HP dan juga rekeningnya si Temika. Lalu ketika diperiksa, mereka menemukan bahwa Temika ini ternyata udah nggak menggunakan layanan telepon dan juga banknya sejak awal bulan Mei tahun 2004. Nah hal ini sesuai dengan kesaksian pihak keluarga nih yang bilang kalau kan memang mulai hilang kontaknya kan sejak awal bulan Mei itu kan. Nah di situ pihak keluarga Temika ini bilang ke detektif Steve sama detektif J, dia bilang, Pak, dari semua teman-teman yang Temika yang kami kenal Pak, mereka ini juga bilang kalau mereka nggak dengarkan kabar tentang si Temika sejak awal Mei juga. Tapi ada Pak, satu laki-laki yang kami belum sempat nanya ke dia soal si Temika. Dia ini mantan pacarnya Temika Pak, namanya Terence Moss. Yang kami tahu Temika sama Terence ini baru aja putus Pak, belum lama lah. Ada tuh akhirnya detektif Steve sama J ini pun langsung lah itu memeriksa latar belakangnya Terence dulu nih mantan pacarnya Temika tadi. Nah di sini polisi menemukan sebuah fakta yang sangat mengagetkan. Ternyata
pernah ada laporan dari Temika sendiri yang menyebutkan kalau T-Ranz ini pernah bersikap kasar dan main tangan sama dia. Dan atas kejadian itu T-Ranz ini pun sudah dijadwalkan untuk ikut sidang. Tapi belum sempat Temika sama si T-Ranz ini hadir di persidangan, Temika udah keburu hilang duluan. Nah, adanya temuan ini bikin yang polisi jadi mikir, jangan-jangan T-Ranz ini yang udah nyulik Temika biar dia nggak datang ke persidangan, biar ini kasusnya nggak dilanjutin lah gitu kan. Nah, melihat adanya motif yang mungkin menjadi alasan dari hilangnya Temika ini, pada saat itu detektif Steve dan Jay ini pun langsung lah itu membawa T-Ranz ke kantor polisi setelah mereka grebek kan, langsung lah diinterogasi. Nah, interogasi itu dilakukan pada tanggal 23 Juni tahun 2004. Selama interogasi itu berlangsung, T-Ranz ini memang bersikap kooperatif kali. Dia bilang, saya sama Temika bertemu di tahun 2000 Pak. Sejak pacaran kami juga sempat tuh tinggal sama-sama di bulan Maret kemarin lah memang. Waktu itu kami memang sempat bertengkar hebat Pak. Saya nggak sengaja, saya pukul dia. Itulah kenapa makanya Temika tuh ngelaporin saya ke polisi. Tapi saya nggak terlibat apa-apa Pak ya sama hilangnya Temika sekarang Pak ya. Enggak. Karena sejak kejadian itu saya udah nggak pernah lagi nih ketemu sama dia. Kata si T-Ranz kayak gitu. Dan selama interogasi berlangsung detektif Steve sama detektif Jay ini pun juga tidak menemukan ada yang janggal dari T-Ranz. Betul-betul kayak dia udah jujur deh gitu. Dan tanpa adanya bukti yang menunjukkan keterlibatannya T-Ranz dalam hilangnya Temika, mereka pun ya nggak bisa menangkap T-Ranz. Jadi di sini T-Ranz dibebaskan gitu, nggak ada bukti. Dah tuh penyelidikan pun kembalilah lagi dilakukan. Pada saat itu polisi melacak semua rumah sakit, mereka melacak semua kamar mayat, laporan kecelakaan dan riwayat panggilan 911 dalam rentang waktu bulan Mei sampai bulan Juni 2004 itu. Jadi rentang waktu ketika si Temika dinyatakan hilang lah, dicek sama mereka semua, dilacak lah. Tapi dari semua laporan itu polisi tidak menemukan bukti apa-apa yang berkaitan dengan Temika. Nah, di situ penyelidikan sempat menemui jalan buntu tuh. Sampai akhirnya di bulan Juli tahun 2004 ada seorang perempuan yang nelpon polisi. Dia bilang, Pak, saya dapat informasi tentang hilangnya Temika dan juga mobilnya Temika dari flyer yang Bapak sebar nih Pak ya. Nah, di parkiran apartemen yang saya tempati Pak, saya tengok ada mobil yang kelihatannya kok ya kayak mirip gitu Pak sama mobilnya Temika. Cobalah Bapak langsung periksa aja ke sana, katanya. Alamatnya di Barksdale Apartemen Kompleks. Di situ Pak, Bapak cobalah pergi ke sana, kata si perempuan ini kan. Dah, polisi langsung lah meluncur ke sana kan. Nah, sesampainya di sana, polisi betulan nengok ada mobil yang dimaksud itu. Lalu ketika mereka cek plat mobilnya, disitulah polisi tahu kalau betul ini mobilnya si Temika nih, ketemu. Itu yang jadi temuan besar kan dalam penyelidikannya hilangnya si Temika ini. Nah, menanggapi adanya temuan itu, tim forensik pun segeralah langsung didatangkan juga ke lokasi itu untuk memeriksa kondisi mobilnya Temika ini secara menyeluruh. Temika nggak ada tapi ya. Nah, ketika tim forensik memeriksa mobilnya Temika, mereka tidak menemukan adanya bekas darah ataupun tanda-tanda perkelahian di sana, nggak ada nih. Tapi ketika diteliti lebih lanjut lagi, mereka berhasil menemukan ada sidik jari di bagian kemudi mobil. Selain itu juga ada satu set kunci yang ditemukan terjatuh di bagian kursi depan. Nah, yang mana di salah satu set kunci itu terdapat stempel atau kode kunci gitulah yang bertuliskan AA14, AA14. Polisi kemudian bertanya lah itu kan ke warga-warga sekitar kan, apakah mereka melihat siapa nih yang udah parkirin mobil di sini? Ada yang nengok nggak? Nah, saat itu ada beberapa warga yang bilang kalau mereka ini sempat nengok ada laki-laki berkulit hitam Pak, dia parkirkan mobil Temika di situ, saya sempat nengok, kata si warga ini. Nah, di sana sepertinya laki-laki itu merupakan keturunan Afrika Amerika Pak. Nah, kesaksian dari para warga ini pun membuat polisi kembali nyurigain siapa? T-Ranz, mantannya Temika. Tapi ketika polisi memeriksa sidik jari yang ditemukan di kemudi mobil Temika, akhirnya diketahui kalau sidik jari itu nggak cocok pula sama T-Ranz bukan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi bukti kuat kalau T-Ranz ini memang tidak terlibat nih dalam hilangnya Temika. Dah bersih lagi tuh si T-Ranz kan. Tapi siapa laki-laki nih? Tapi udah lah itu, setelah si T-Ranz ini terbukti tidak terlibat, polisi pun kembali mencari bukti-bukti lain untuk bisa menyelidiki siapa pelaku sebenarnya kan. Dan untuk mendapatkan petunjuk baru dari kasus ini, polisi pun kemudian memeriksa itulah tadi satu renceng kunci itu, satu set kunci yang ditemukan di mobilnya Temika. Lalu ketika polisi membawa kunci-kunci itu ke rumah sewanya Temika, ternyata dicek nih satu-satu sama polisi, tidak ada satupun kunci yang cocok sama pintu-pintu yang dekat rumah sewa tuh. Nah, hal itulah yang menunjukkan bahwa kunci-kunci itu pasti bukan punya si Temika ya kan. Nah, untuk melacak siapa pemilik kunci itu sebenarnya, polisi pun kemudian membawa satu set kunci itu ke semua tukang kunci yang ada di sana. Dicek sama polisi, kok tahu nggak kuncinya, kok tahu nggak, kok gitulah. Nah, lalu ketika polisi sampai di salah satu toko yang bernama Alice Repair Service, polisi balik lagi, kok tahu nggak ini kunci apa gitu kan. Nah, waktu dicek sama si pemilik toko ini bilang, Pak, kayaknya saya tahu lah Pak, ini kunci apa nih Pak. Nih Bapak tengok ya dari stempelnya kan, ini kan AA14 nih. Nah, saya ingat nih Pak kode
kode ini tuh adalah kode yang dibuat untuk kompleks apartemen di Fremont School Apartemen, Pak. Iya, saya ingat nih, AA14. Cobalah Bapak cek ke sana. Kata si tukang kunci ini kan. Nah, setelah mendapatkan informasi ini, polisi pun segera langsung mencari tahu lah tentang Fremont School Apartemen ini kan. Dan dari hasil pencarian polisi itu menunjukkan bahwa Fremont School Apartemen ini, sebelum mereka datang sana kan mereka cari dulu latar belakang tempat itu kan. Ternyata tempat ini tuh dulunya adalah bangunan SD yang diubah jadi kompleks perumahan umum dengan total 46 unit apartemen yang disewakan di sana. Oh, jadi ini tuh dulu bangunan SD terus diubah jadi apartemen. Berarti ada orang tinggal di sini. Oh iyalah, barulah kita cek sana gitu kata polisi. Dah, saat itu juga polisi pun langsung lah baru datang ke komplek apartemen itu. Dengan izin dari pengelola apartemen, polisi pun kemudian mencoba nih membuka satu persatu dari 46 unit itu, satu persatu dicoba itu pakai kunci itu lah, kunci A14 itu kan. Dicoba. Dan ternyata kunci itu cocok sama satu unit yang berada di basement tapi. Nah, menanggapi temuan itu, pihak pengelola apartemen bilang, "Pak, unit ini tuh unit di dekat basement udah lama kosong tapi Pak, belum ada yang mau nyewa dia lagi. Karena lokasinya memang rawan banjir," kata si penjaga apartemen tuh kan. Nah, polisi jawab lagi, "Oh ya udah kalau gitu kami mintalah ini daftar orang-orang yang pernah nyewa unit basement nih." Minta, kata si polisi. Nah, ketika pihak pengelola menunjukkan daftar nama-nama penyewa sebelumnya, di situ polisi memang nggak langsung nemu nama Temika, nggak ada nama Temika di situ. Oh, berarti Temika nggak tinggal di sini nih. Kan awalnya mikir mungkin Temika punya tempat tinggal lain ya kan? Nggak, Temika nggak tinggal di sini. Polisi pun lalu membawa daftar-daftar itu untuk ditunjukkan ke pihak keluarganya Temika. "Bu, ada nggak Bu yang ibu kenal dari nama-nama ini Bu?" Lalu ketika pihak keluarga membaca satu persatu daftar nama itu, sama pihak keluarga juga nggak ada yang kami kenal Pak di sini. Oh, nggak ada. Kayak mana nih ya, kata polisi. Sempet buntu lagi tuh sampai akhirnya ada sahabat dekatnya Temika yang bilang, "Pak, bentar Pak, dari list yang saya tengok dari tantenya itu Pak, dari tantenya pula, ya maksudnya dari mamanya siapa Temika, saya macam familiar lah Pak sama salah satu nama yang ada dalam list itu Pak." Nah, sahabatnya Temika ini cerita bahwa tidak lama setelah Temika ini putus sama Terence, Temika ini sempat dekat sama seorang laki-laki Pak, namanya Chris. Saya nggak tahu nama lengkap Denny siapa Pak ya. Tapi di dalam daftar itu Pak, di dalam daftar penyewa apartemen tadi itu ada nama laki-laki Christopher Hampton Pak. Saya nggak tahu lah Pak, dia ini apa bukan yang saya maksud. Tapi saya coba curiga sama dia. Bapak coba selidiki lagi. Kata siapa? Kata si sahabatnya ini kan. Ada nih nama Christopher Hampton. Dan setelah mengantongi nama Christopher Hampton ini polisi pun kemudian memeriksa latar belakang dari Chris dulu. Diperiksa dulu nih kan lagi sama polisi. Dan dari informasi yang didapat sama polisi ini diketahui bahwa Christopher Hampton ini pernah dihukum atas tuduhan perampokan bank pada bulan Mei tahun 2000. Dan atas kasusnya itu Christopher ini dijatuhi hukuman 4 tahun ya, dari 2000 ke 2004. Dan setelah dia melewati masa hukuman ini, Christopher bebas lah tahun berapa? 2004. Tapi hanya dalam rentang waktu 30 hari sejak dia dibebaskan si Christopher ini ditangkap lagi gara-gara dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Akhirnya Christopher ini pun kembali ditahan di penjara dia, dan dia baru dibebaskan pada bulan Juli tahun 2004. Jadi waktu polisi mendapatkan temuan itu, si Christopher posisinya lagi di penjara nih. Oh, dia lagi di penjara nih sekarang. Nah, setelah mendapatkan informasi tentang Christopher Hampton ini, pada akhir bulan Juni 2004 itu, polisi pun langsung membawa si Christopher yang ada dekat penjara ini untuk diinterogasi, untuk dimintai keterangan. Dan dalam interogasi polisi itu polisi nanya lah, "Kamu kenal nggak sama Temika Houston?" "Oh iya Pak, saya kenal sama dia. Tapi kami udah lama nggak ketemu sih Pak." "Kenapa?" Kata si Christopher. "Kapan kau terakhir kali ketemu sama Temika?" Tanya polisi lagi kan. "Udah beberapa bulan yang lalu lah Pak. Waktu itu Temika bilang dia mau pergi ke mana, event bike week gitu, macam maraton tapi naik sepeda gitu lah Pak. Itu yang terakhir kali." Temika bilang nggak dia mau pergi kemana atau dia mau pergi sama siapa gitu? "Oh, kalau soal itu dia nggak cerita apa-apa Pak ke saya. Saya nggak tahu ya Pak ya, dia tuh waktu ke acara itu sendirian atau sama temennya Pak. Saya nggak tahu." Habis itu kamu sempat nggak ketemu sama Temika lagi?" Kata polisi. "Enggak Pak, itulah terakhir kali saya ketemu sama dia," kata si Chris. Nah, sampai interogasi itu selesai polisi ini nggak menemukan ada yang janggal sama jawaban si Chris. Tapi sebenarnya diam-diam polisi ini masih menaruh kecurigaan sama si Chris gegara kunci tadi itulah. Nah, akhirnya polisi ini pun memeriksa lah sidik jarinya si Chris untuk mengetahui apakah sidik jari itu cocok apa enggak nih sama apa yang ditemukan di mobilnya Temika. "Ambil dulu sidik jarinya lah kata gitu polisi ke kawannya kan. Nah, lalu ketika diperiksa hasilnya ternyata nggak cocok. Nggak matching loh bukan dia nih. Nah, lagi-lagi di sini penyelidikan pun menemui jalan buntu lagi. Macam udah dekat kali kan, rupanya enggak, udah 3 kali ya ini ya. Kayak mana
Malah lagi nih, ada hampir kita mau dekat nyampe ke buktinya, malah meleset. Apalagi lah ini harus kita lakukan, kata detektif Steve zaman ini kan. Nah, terus pada suatu hari nih gak lama kemudian lah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang melapor ke polisi dan dia bilang kalau saya punya bukti tentang kasus hilangnya Temika Pak, katanya. Nah, laporan dari perempuan itulah yang menandai dimulainya babak baru dalam penyelidikan kasus ini. Wah, ini masuk lagi nih ke bukti barunya ya setelah perempuan ini datang. Nah jadi perempuan yang melapor ke polisi ini ternyata tidak lain tidak bukan adalah mantan istrinya Christopher Hampton. Di dalam laporan itu mantan istrinya bilang, Pak, di waktu ketika Temika itu dinyatakan menghilang, saya tahu kok kalau waktu itu mantan suami saya ini lagi dekat sama Temika yang lagi hilang ini. Mereka memang sering ngedate bareng, Pak. Saya juga gak masalah sama hal itu karena kan saya sendiri juga udah cerai kan sama si Chris. Tapi saya kaget, Pak, waktu saya tahu kalau Temika ini menghilang dan belum ketemu nih sampai sekarang. Dan setelah saya cari tahu lebih lanjut lagi nih, Pak ya, sepertinya saya punya bukti lah, Pak, yang berkaitan sama hilangnya Temika. Kata siapa ini kan? Bukti apa? Coba di sini tunjukkan sama kami, kata polisi. Nah jadi nih Pak ya, waktu si Chris ini mau masuk penjara lagi tuh setelah dia ditilang kemarin itu, sebenarnya Chris tuh sempat nitipin dompetnya sama saya. Selama Chris di penjara dia minta saya buat nyimpan si dompet itu. Terus dia bilang nanti bakal aku ambil setelah aku bebas ya, kata dia kayak gitu sama saya. Nah saya sempat kepo nih, saya sempat iseng apa nih dalam dompetnya si Chris ya. Nah waktu saya buka, jadi dompet tuh biasa-biasa aja Pak. Yang ada saya malah nengok ada foto dua anak saya, dua anak kami lah, ada di situ. Saya tengok kan, oh ada foto anakku. Tapi setelah saya cek baik-baik nih Pak ya, di bagian atas foto itu ada noda merah Pak, macam darah. Tapi saya nggak yakin juga itu betulan darah atau bukan nih. Bapak cobalah ini ya, periksa dulu nih dompetnya. Kata siapa? Kata si kawan ini. Udah lah tuh, setelah menerima laporan dari mantan istrinya Chris ini polisi pun kemudian membawa foto yang dimaksud, yang ada bercak itu untuk diperiksa secara forensik. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa noda merah yang ada di foto itu memang berasal dari darah manusia, Wak. Nah, pertanyaannya sekarang ini darah siapa nih, ya kan? Darah Temika, Temika belum ketemu. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, Wak, polisi pun langsung hubungin orang tuanya Temika untuk meminta sampel DNA-nya mereka. Polisi mau ngecocokin nih, apakah DNA orang tuanya Temika sesuai dengan DNA yang mereka temukan di noda darah tadi, kan pasti sama lah orang tuanya Temika. Nah, lalu ketika sampel DNA itu diperiksa oleh tim forensik, Wak, hasilnya menunjukkan bahwa noda darah yang ada di foto tadi terkonfirmasi darahnya Temika. Betul darah Temika, Wak. Nah temuan ini langsung bikin polisi kembali curigain si Chris lah. Polisi pun bawa lagi lah si Chris buat interogasi kan. Orang sama kok apa DNA-nya. Pada saat interogasi itu berlangsung, Wak, polisi pun memaparkan fakta baru yang mereka sudah temukan tadi. Nih apalagi kau udah gak bisa ngelak lagi ya ini ya Chris ya. Nah menanggapi hal itu, Wak, dengan santai si Chris bilang, Pak, darah yang ada di foto itu kan bisa aja milik siapa aja, Pak. Belum tentu kayak gimana. Pemeriksaan DNA tuh gak pernah bohong ya Chris ya. Kau jangan memandai pula kau. Apa yang udah terjadi sama Temika kok pasti udah tahu kan. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Emang Bapak punya bukti apa selain darah tuh? Punya bukti apa, Bapak? Nah di situ memang polisi nggak bisa ngelak, Wak. Selagi memang Temika ini belum ditemukan, kan belum ditemukan nih, ya mereka tetap nggak bisa nyeret si Chris ini ke pengadilan. Akhirnya balik lagi, Chris pun terpaksa dibebaskan. Tapi mata mereka udah tertuju ke Chris, kok macam-macam, kok ketemu lagi kita nih. Pergi kau. Oh tuh kata polisi mungkin. Nah menjelang akhir di tahun 2004, Wak, polisi masih terus berusaha mencari bukti-bukti baru lagi. Sampai akhirnya suatu hari ada seorang perempuan muda datang ke kantor polisi dengan membawa informasi soal Chris, Wak. Nah perempuan ini bilang kalau, Pak, saya sempat Pak dekat sama si Chris di bulan Mei kemarin tuh lah, Pak. Di waktu yang sama ketika si Chris ini lagi deketin Temika. Jadi si Chris ini ngedate sama dua perempuan, Wak. Satu sama si Temika, satu lagi sama si perempuan muda yang lagi ngadu ini. Nah ketika si perempuan ini lagi dekat sama Chris, Wak, perempuan itu bilang, saya sempat Pak nginap di apartemennya si Chris itu lah di Fremont School itu. Di Fremont School yang dekat kamar basement itu, Wak. Nah waktu saya nginap di situ sebenarnya udah ada yang janggal, Pak, di situ. Jadi waktu saya nginap, saya nengok, Pak, ada noda coklat kemerahan gitu lah, lumayan besar lah gitu. Ada dekat karpet lantai kamar dia. Dan yang paling anehnya apa, Pak ya? Saya lihat ada meja rias yang posisinya tuh tidak pada tempatnya. Meja riasnya ditaruh di depan pintu kamar mandi, Pak.
Aneh kan? Ngapain dia tutup pintu kamar mandi? Dan juga selama saya nginap di sana, saya nggak masuk ke kamar mandi lah itu jadinya. Saya tanya kenapa, nggak apa-apa, saya memang mau taruh di sini aja gitu. Saya rasa ada sesuatu yang nggak betul dekat kamar mandi itu, Pak. Saya pun waktu tidur di sana nggak enak, pagi udah saya langsung pulang. Takut saya kenapa-napa. Nah setelah dapat laporan itu, ada apa nih? Berarti betul nih ada apa-apa. Soalnya waktu mereka berkunjung ke Vermont apartemen itu, mereka nggak ngecek dalam nih. Oh iya ya, coba kita cek lagi lah ke sana gitu. Di bulan Juli tahun 2005 itu, polisi pun akhirnya mendapatkan izin untuk melakukan penggeledahan di apartemen Chris itu, which is di unit basement itu. Dan ketika penggeledahan itu berlangsung, apa yang disampaikan oleh perempuan tadi itu akurat rupanya. Di dalam unit apartemen itu polisi melihat ada noda kecoklatan yang sangat besar dekat karpet lantai kamarnya. Nah, waktu ditengok itu noda tuh memang nggak sejelas itulah, cuman kelihatan kalau karpet ini kayak udah dicuci gitu loh, berusaha kayak lagi udah dibersihkan, cuman kurang bersih. Jadi masih ada lah noda-noda ya di situ kan. Nah, lalu ketika polisi diangkatnya lah karpet itu, polisi menemukan ada banyak kali bekas darah gitulah yang udah mengering di lantai kamar itu. Dan setelah diperiksa secara menyeluruh, menyeluruh, dibuka itu kan memang ada meja rias kan disegeret, dibuka sama polisi, betul ada banyak bercak darah dalam kamar mandi itu. Dengan segera polisi pun langsung membawa sampel bercak darah itu untuk diperiksa secara forensik. Dan di sini posisinya kan polisi udah dapat sampel DNA dari orang tuanya Temika kan. Dan ketika sampel itu dicocokkan dengan DNA dari bercak darah yang ada di apartemennya si Chris, hasil yang menunjukkan 100% sampel DNA itu cocok sama Tamika. Tuh kalian. Wah iya nih, fix nih Temika dihabiskan di sini nih kata polisi. Ketika mereka memberitahukan temuan ini ke keluarganya Temika, di situ pihak keluarga langsung nangis, langsung down lah mereka di sana. Karena selama ini tuh mereka masih berharap kalau Temika ini sebenarnya masih hidup, cuman ya mungkin lagi diculik apa kayak gimana lah gitu, belum balik. Tapi dengan adanya temuan darah yang sangat banyak itu di apartemennya si Chris, dan sama seperti orang tuanya Chris, pada saat itu detektif-detektif ini juga sangat yakin kalau Temika sudah meninggal. Tapi meskipun begitu, penyelidikan masih tetap harus dilanjutkan karena kan polisi harus menemukan di mana nih jasad Temika ini berada. Kalau memang dia sudah tewas kan harus dicari juga kan jasadnya kan. Dan untuk mencari keberadaan jasadnya Temika, pada tanggal 12 Agustus tahun 2005, lagi-lagi polisi langsung membawa Chris untuk diinterogasi. Dan kali ini polisi langsung melemparkan dugaan kalau si Chris ini adalah pelaku yang memang sudah menghilangkan nyawanya Temika. Dan ketika polisi menunjukkan semua bukti-bukti apa yang sudah mereka temukan di apartemennya si Chris, di situ Chris nggak bereaksi sesombong sebelumnya. Dia cuma diam, dipandangnya itu bukti satu-satu dengan tatapan kosong. Lalu setelah sempat terdiam bentar gitu kan, dia diam gitu, si Chris pun langsung bilang, "Oke Pak, saya siap pergi." "Gimana kau?" kata polisi kan. "Saya mau pergi nunjukin Bapak di mana tempat saya nguburin Temika." Itu kata si Chris. Langsung oke, berangkat kita kata polisi kan. Nah polisi sama si Chris ini pun langsung menuju ke lokasi yang dimaksud Dan ternyata pada saat itu Chris ini membawa polisi ke area hutan-hutan gitu kan. Lalu setelah mereka berjalan beberapa jauh ke dalam, Chris menunjuk satu lokasi sambil berkata, "Tuh Pak, tuh itu saya kubur si Temika di situ. Saya yakin kali di situ tempatnya karena saya sempat naruh 2 batang pohon bentuk salib di situ. Itulah tuh makamnya Temika," kata si Chris kayak gitu. Polisi pun lalu langsung melakukan penggalian di lokasi yang sudah ditunjuk sama si Chris tadi. Dan di lokasi itu polisi menemukan ada banyak sekali potongan tulang belulang manusia. Lalu ketika tulang belulang itu diperiksa, hasilnya ya seperti yang sudah bisa kita duga, tulang-tulang itu terkonfirmasi 100% sebagai tulangnya Temika Houston. Dan temuan inilah yang menjadi bukti kuat yang menunjukkan kalau memang Chris lah orang yang sudah menghilangkan nyawanya Temika selama ini. Chris ini pun langsunglah diseret ke pengadilan, dan pada saat di pengadilan pun Chris mengakui semua perbuatannya. Di situ Chris juga menceritakan kronologi yang sebenarnya terjadi di kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi selama Temika ini menghilang dikasih tahu lah sama si Chris kan. Jadi nih kronologi berdasarkan pengakuan si Chris ya. Pada saat itu Temika ini sempat datang ke apartemen itulah ketika memang dia mau berkencan berkencan berdua sama si Chris. Tapi belum sempat mereka berangkat kencan nih, mereka tuh adu mulut gitu dekat apartemen itu, adu mulut karena kata si Chris ini Temika itu minta duit sama si Chris, padahal posisinya si Chris ini lagi berhemat karena dia mau ngumpulin uang untuk 2
anaknya itulah. Nah, perdebatan antara Chris sama Temika ini pun semakin membesar, semakin melebar kemana-mana lagi kan. Akhirnya di satu momen Temika ini memutuskan untuk balik, wah anda jadi kencan gitu, ngambek lah gitu kan. Nah di situ si Chris ini langsung emosi dia. Awalnya dari emosi, makin si Temika pergi makin emosi dia. Tiba-tiba refleks, diambillah setrika, dipukulnya lah kepala Temika tuh kencang kali wah. Waktu pemukul pertama langsung pingsan siapa ini siapa Temika. Nah, saking kencangnya pukulan itu bukan cuma pingsan wah, berdarah langsung, kepala tuh ngucur terus darah dari kepalanya kan. Nah, waktu dicek itu udah langsung mati rupanya Temika wah. Udah gak bernapas sekali dipukul kayak gitu sama si Chris, bayangkanlah sekuat apa tuh kan. Nah, waktu nengok Temika udah tewas, Chris pun langsung ngebungkus tubuhnya si Temika ini pakai spray, ditariknya lah itu ke kamar mandi. Barulah habis itu si Chris ditutupnya kamar mandi pakai meja riasnya itu kan. Keesokan harinya si Chris dibawa lah jasad Temika itu ke hutan, dikuburnya lah di situ. Terus dia bawa lah mobilnya si Temika ini, diparkir lah itu di Barkslade apartemen kompleks tuh. Nah waktu dia mau pergi di sana, itulah kan bantuan Tuhan terjatuh, nggak sadar dia kunci apartemen itu jatuh dekat mobilnya si Temika. Dapat, nah terungkap kok, dapat juga kok kan. Nah gitu kronologi apa yang sudah menimpa Temika Houston selama dia menghilang itu. Gara si Chris nih, ya Allah. Gebetannya tuh berarti kan. Nah setelah kasus ini terungkap pada akhirnya di bulan April tahun 2006 persidangan si Chris ini pun baru dimulai. Di dalam persidangan itu Chris dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oke Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa Temika Houston. Kematian Temika ini betul-betul menjadi pukulan berat bagi kedua orang tuanya Wak. Orang-orang yang mengenal keluarga Temika ini juga langsung notice semuanya kalau ayah dan ibunya Temika ini langsung berubah drastis semenjak adanya kejadian ini. Ayahnya yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat hangat, sangat ramah tuh kan tiba-tiba langsung berubah Wak, berubah pemurung. Bahkan banyak yang bilang kalau ayahnya ini udah jarang tersenyum lagi, udah jarang nyapa warga lagi, dan hal ini juga sama terjadi sama ibunya Temika. Tapi untungnya setelah melewati masa-masa berduka itu, perlahan-lahan ibunya ini bisa bangkit lagi. Bahkan juga setelah kasus ini selesai, ibunya tergabung dalam sebuah komunitas sosial yang aktif membantu kasus-kasus serupa seperti yang menimpa Temika Wak. Kita doakan saja semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan lah gitu kan untuk melanjutkan hidup mereka Wak ya. Dan tentunya semoga kejadian ini tidak terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah selalu lindungi kita semua, amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.